Nama saya Ibu Siti Khadijah dari Tulang Bawang Barat. Mau menanyakan tentang sholat. Di daerah kami itu ada sebuah musola atau masjid kecil, namun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Pak Ustadz, saya dari Palembang dengan Ibu Lenda Tabiin. Dari Palembang, Ibu? Siap, dari Palembang Pak Ustadz. Ibu Lenda? Siap. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana, Ibu? Begini Pak Ustadz, sebenarnya susah mau ngomongin Pak Ustadz, terharu karena langsung bertemu di ruangan ini, jadi suasananya itu suasana haru. Jadi agak gemeteran ini Pak Ustadz. Ya. Apa belum sarapan kok gemeter? Siap sudah Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, mohon nasihat, pencerahan atau dalilnya atau gimana, pokoknya semuanya Pak Ustadz. Saya ini dengan suami di kampung tempat saya tinggal, itu kan selalu ada yang datang minta nasihat Pak Ustadz. Iya. Padahal saya sendiri sebenarnya perlu dinasehati Pak Ustadz dengan Pak Ustadz sendiri. Iya. Begini, kadang-kadang ada yang datang, seorang ibu yang mau menikahkan anaknya. Kami tidak mengetahui bahwa anak yang mau dinikahkan itu hasil hubungan sebelum nikah Pak Ustadz. Suami saya jadi di sana jadi saksi gitu. Nah itu gimana hukumnya? Sedangkan yang menikahkan itu bapaknya sendiri Pak Ustadz, bapak yang menghamili. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Terus Bapak yang menghamili tadi? Iya. Iya, yang menikahkan. Hasil dari hubungan di luar nikah bapak dan ibunya? Siap. Yang menikahkan bapaknya yang hamili tadi kan. Terus itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terus Yang menikahkan bapaknya, yang menghamili gimana Ibu? Bapaknya anak di luar nikah tadi toh? iya. Jadi bapak biologisnya? Iya. Ya. Terus kita tidak mengetahui itu kejadian itu Pak Ustadz. Tahu-tahu dia sudah punya anak berapa orang gitu. Nah itu hukum anaknya gimana juga itu Pak Ustadz? Sedangkan kan Suaminya jadi saksi? suami saya jadi saksi, saya juga jadi saksi di situ. Jadi kan jadi saksi? Kok saksi Menyaksikan. perempuan? Menyaksikan Oh, di ruangan situ. menyaksikan. Ya. Ya, terus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, status anak-anaknya yang sudah lahir yang dinikahkan bukan walinya tadi gimana itu Pak Ustadz? Ya. Terus yang kedua saya tuh masih yang ketiga Pak Ustadz, saya tuh masih sedih Pak Ustadz karena barusan ditinggal ibu, saya tidak sempat untuk merawat beliau. Iya. Tapi 2 hari sebelum meninggal saya sudah video callan bahwa saya janji mau pulang gitu Pak Ustadz. Tahu-tahu saya hari itu pulang, 2 hari setelah itu saya lagi ngantar cucu sekolah, saya dikabarin ibu saya udah meninggal. Tapi saya masih sempat ketemu dengan mayatnya. Jarak antara rumah saya dengan rumah ibu saya itu 10 jam Pak Ustadz. Mohon nasihatnya Pak Ustadz biar saya itu tidak begitu selalu merasa berdosa gitu Pak Ustadz. Ya. Ibu sholat ya, ibunya? Iya. Ya, Alhamdulillah. Ya. Terus ini ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Kota Bumi. Mereka ini, ibu-ibu ini sering membunuh semut, lalat, kecoa dengan alat-alat kimia segala macam itu Pak Ustadz. Ya. Sedangkan binatang itu kadang-kadang tidak langsung mati. Nah itu gimana mereka ibu-ibu ini? Apakah berdosa atau gimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ibu Lenda dari Palembang bisa sampai sini ya. Yang pertama Ibu, kalau Ibu dan suami betul-betul tidak tahu, ya maka tidak ada masalah, tidak ada dosa atas
suami ya, meski jadi saksi tidak dosa wong tidak tahu, kecuali kalau suami tahu bahwa itu hubungan hasil di luar pernikahan, terus kemudian yang menikahkan bapak biologisnya. Suami tahu tetap jadi saksi, lah itu berdosa. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, wong tidak tahu. Sekarang ada yang datang ke ibu dan suami minta nasihat tentang pernikahan. Ya dinasehati. Karena sesama muslim itu harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Loh, saya ini juga masih perlu dinasehati ke orang-orang pada datang minta nasihat. Kita semua ini juga perlu dinasehati, Ibu. Saya, Bapak, Ibu, semua yang hadir, orang Islam dimanapun, itu juga masih butuh untuk dinasehati, siapapun dia. Karena tawasau itu dua arah, saling menasehati itu dua arah. Hari ini memberikan nasihat, besok dinasehati ganti, begitu seterusnya. Itu kewajiban sesama muslim. Insya Allah nasihat yang ibu dan suami berikan hakul yakin, tentu sudah sesuai dengan pernikahan dalam Islam. Terlepas kemudian yang datang tadi menyembunyikan anaknya, padahal itu hasil perbuatannya di luar nikah, kemudian lahirlah anak perempuan. Dan ketika di usia nikah, harusnya yang menikahkan ini wali hakim. Itu pernikahannya tidak sah. Itu namanya apa namanya? Ijtima'ul jamus, kumpul kebu. Itu namanya kumpul kebu. Pernikahannya tidak sah. Karena anak ini tadi tidak punya bapak. Kalau ditinjau dari kacamata syariat, ditinjau dari Islam, dia tidak punya bapak anak perempuan ini tadi. Bapaknya tadi itu hanya sekedar bapak biologis. Bapaknya tidak sah menjadi wali nikah anak perempuannya tadi. Maka kalau anak perempuan hasil dari pola bapak ibunya yang terlaknat itu, ketika usia nikah, walinya harus wali hakim. Maka pernikahan itu tidak sah. Nah kalau tidak sah bagaimana? Nikah ulang dengan wali hakim. Tapi ini sudah punya banyak anak, tidak masalah. Tidak masalah punya banyak anak. Yang jelas nikah ulang secara syar'i. Lah status anaknya bagaimana? Ya nanti kalau anak-anaknya ini ada yang perempuan, mau menikah harus dengan wali hakim juga. Harus dengan wali hakim juga karena pernikahan bapak ibunya tidak sah menurut agama Islam. Ya, maka penting toh untuk berilmu, punya ilmu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum menjalankan perintah agama ini harus punya ilmu. Menikah itu perintah agama. Tapi kalau dijalankan tanpa ilmu sebelumnya, jadinya berantakan, gak karuan seperti itu. Kasihan anak-anak yang tidak punya dosa. Karena orang tuanya memburu nafsu, ikut hawa nafsunya, anaknya jadi seperti itu. Nah kalau anak yang dinikahkan tadi ngertinya, walinya ya bapak sahnya. Kan kasihan. Ternyata itu bapak yang menghamili ibunya di luar nikah. Berarti hanya bapak biologis.
tidak punya bapak, terputus hubungan nasabnya dengan bapaknya tadi, dan bapak biologis, maka tidak sah jadi wali. Maka yang perlu dilakukan itu nikah ulang dengan wali hakim. Karena anaknya sekarang sudah tahu bahwa bapakku ini hanya bapak biologis. Anaknya sudah tahu, maka tentu tidak berkeberatan melakukan pernikahan ulang sesuai syariat dengan wali hakim. Lah nanti anak-anaknya si anak ini, kalau perempuan nikahnya juga dengan wali hakim. Karena itu ketidaktahuan bapak dan ibunya. Sebetulnya ini tidak ada masalah, tidak dosa bapak ibunya, wong tidak tahu. Yang paling berdosa ini bapaknya ini, yang dulu menghamili ibunya di luar nikah. Dia tahu, tapi kok ngeyel jadi wali. Akhirnya berdampak ke terus menerus ini, runtutannya berdampak. Lah, sedang anak yang dia nikahkan tadi itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Karena tanpa sepengetahuannya. Kecuali kalau anak tadi tahu, dia dan calon suaminya tahu bahwa dia anak di luar nikah, dan yang menikahkan bapak biologisnya anak ini tahu, terus ngeyel, ya ikut dosa gitu loh. Kalau tidak tahu, si anak tadi tidak berdosa. Tapi begitu tahu, harus segera nikah ulang. Dan anak-anaknya perempuan nanti yang menikahkan juga wali hakim. Tetapi anak ini tadi pernikahannya tidak ikut berdosa. Karena tidak tahu. Itu yang pertama. Ibu sudah meninggal, belum sempat merawat. Maka tadi kami tanya, ibu sholat tidak? Sholat, alhamdulillah. Berarti kita masih diizinkan untuk berbakti pada kedua orang tua kita yang meninggal, dengan catatan semasa hidupnya orang tua ini sholat. Kita masih diizinkan oleh Nabi kita untuk berbakti dengan dua cara. Yang pertama, diizinkan untuk memohonkan ampun atas dosa bapak ibu kita yang sudah meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian cara yang kedua, menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan silaturahim, yang mana hubungan kekerabatan itu tidak tersambung kecuali ketika orang tua kita masih hidup. Maka bersyukurlah, lakukan bakti. Ketika orang tua masih hidup, kita bisa berbakti. Orang tua meninggal dalam keadaan muslim, kita pun juga masih diizinkan untuk berbakti, memohonkan ampunan, dan terus menyambung hubungan silaturahim. Terus kemudian, ibu-ibu sering membunuh semut dengan bahan kimia. Insya Allah tidak apa-apa ibu. Ya. Mau dituduh ya boleh. Kecoa, karena kecoa ya pernah mabur. Bingung, kecoa terbang, dituduh angel, agak disemprot. Ya insya Allah tidak apa-apa. Ya. Kalau bisa ya segera mati. Itu kan baik kan ya segera nyebut merek ini ya. Ya diralat ya. Itu boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Terus ada lagi Nomor milik 8, mohon singkat. 9, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti 9 kita beri kesempatan juga. Terakhir di 9 nanti ya. Karena dari jauh itu. Terima kasih Al Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terharu rasanya kami dapat bertatap wajah sedekat ini terhadap Ustadz.
sama Ibu, kami juga merasa terharu, bahagia. Saudara-saudara kami dari Lampung Raya, Sumatera Selatan bisa rawuh ke sini. Alhamdulillah. Dan doa kami semoga Ustadz sekeluarga dalam keadaan sehat selalu, Amin. tidak kurang suatu apapun, Amin. dan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Doa yang sama untuk Bapak, Ibu, dan keluarga semuanya. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Kenalkan Ibu. Nama saya Wardati dari Tulang Bawang. Kami sebagai wanita mukminah dan sebagai seorang istri, di satu sisi sebagai seorang wanita yang ingin belajar menjadi istri yang solehah tentunya, ada kewajiban yang harus kami penuhi kepada suami. Di sisi lain, kami sebagai wanita mukminah juga ingin ikut melibatkan diri dalam dakwah ini. Sebatas itu ranah kami sebagai perempuan. Pertanyaannya, bagaimana agar keduanya ini bisa kami maksimalkan sebagai istri solehah yang tidak meninggalkan kewajibannya dan sebagai wanita mukminah yang ingin berkontribusi untuk agama ini? Ya, Mohon pencerahannya Ustadz. ya. Kemudian ada ibu yang ingin menyambung pertanyaan, boleh Ustadz? Dari mana ibunya? Dari sama Tulang Bawang juga. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang Nama Ibu. Mohon maaf. Nama saya Ibu Siti Khadijah dari Tulang Bawang Barat. Mau Ya. menanyakan tentang sholat. Ya, silakan. Ya, Mari, ini Ibu, Ustadz ya. mengganti niat di tengah-tengah sholat karena sholatnya kebablasan. Kebablasan gimana? Kebablasan rakaat Ustadz. Ya. Terus diganti niatnya jadi Ya. bagaimana? Begini, awalnya saya sholat tahajud, tapi lupa bablas sampai 3 rakaat. Setelah sadar, ganti sholat niat witir. Itu apa diperbolehkan Ustaz? Iya, ya. Terus? Nah, seandainya nanti terjadi lagi, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, Terima kasih, hanya itu saja Ustaz. ya. Ini ada yang mau menyambung lagi apa boleh Ustaz? Mohon maaf. Ke nomor 9 sekaligus. Nomor 9. Halo. Oh. Silakan disambung nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky dari Lampung Selatan, Sidomulyo, Ustaz. Nggih. Singkat saja, Ustaz. Pertanyaan saya ini mengenai sistem pembayaran kalau kita beli online gitu, Ustaz. Iya. Itu kan ada sistem pembayaran COD atau bayar di tempat gitu ya, Ustaz. Iya. Nah itu kadang kan ada dikasih voucher kayak gratis ongkir, potongan harga gitu Ustaz. Terus kalau kita menggunakan keuntungan itu Ustaz, menggunakan voucher itu apakah kita riba atau tidak Ustaz? Itu gimana sistemnya? Saya kurang begitu memahami itu. COD kok bisa dapat voucher ini gimana? Jadi kalau kita beli di aplikasi jual beli online itu Ustaz, Ya. itu kan ada beberapa sistem pembayaran. Ada menggunakan transfer atau dompet digital gitu Ustaz. Terus Ya. ada juga menggunakan sistem pembayaran COD Ustaz, atau ketika paket sampai baru kita bayar gitu Ustaz. Iya. Gitu. Dan itu biasanya juga ada keuntungan gitu loh Ustaz, kayak dikasih voucher gratis ongkir, potongan harga gitu Ustaz. Gratis ongkir, potongan harga itu. Iya. Ya.
itu jadi riba atau enggak Ustadz, karena kita menggunakan keuntungan itu dalam sistem pembayaran. Ya. Itu diskon atau memang langsung dapat potongan harga saat itu juga? Syarat untuk dapat potongan harga itu apa? Itu dengan menggunakan sistem pembayarannya itu aja itu udah jadi syarat gitu Ustadz. Kan ada beberapa sistem pembayarannya. Nah, menggunakan COD itu kita bisa milih sih Ustadz, sebenarnya bisa milih mau dapat potongan atau enggak gitu. Iya. Kalau dapat potongan syaratnya apa? Tentu orang pilih yang dapat potongan. Iya. Syarat dapat potongannya apa? Syaratnya ada minimal pembelian gitu Ustadz. Oh, minimal pembelian. Minimal pembelian misalnya harus di atas 100.000 gitu Ustadz. Oh, Terus iya. menggunakan pembayaran COD gitu Ustadz. Oh, iya, ya. Ya, terus? Itu aja sih Ustadz. Ya. Tapi ini ada yang mau nyambung Ustadz. Cukup dulu karena masih ada. Iya. Monggo alasan. Jawab dari Ibu Wardati tulang bawang dari satu. Kita jawab dulu ya. Iya. Ya, kita jawab dulu yang pertama tadi dari Bu Wardati. Dibuka itu Al-Ahzab 33. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 dan ayat 33 juga. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Ada notnya tidak? Yang dimaksud dengan ahlul bait di sini yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan waqarna fi buyutikunna itu apa? Allah perintahkan kepada para istri Nabi agar berbetah-betah tinggal di rumah. Dan ini berlaku pula bagi mukminat. Berlaku bagi seluruh wanita mukminah. Betah tinggal di rumah. Boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh syariat. Misal bermaisyah itu boleh. Keluar rumah seizin suaminya itu boleh. Dengan tidak bertabarut, dengan tidak ngumbar aurat, dengan tidak kemenyek. Boleh keluar rumah seizin suaminya. Boleh keluar rumah untuk kepentingan-kepentingan syariat. Selama tidak ada kepentingan yang dibenarkan syariat dan selama tidak diizinkan suaminya, maka wanita mukminah cirinya betah tinggal di rumah. Menjaga kehormatan rumah tangga suaminya saat suami tidak ada di rumah. Ini petunjuk dari Allah, Ibu. Ibu sebagai mukminah, istri yang solehah, sebelum keluar-luar ya betah dulu di rumah. Kalau mau keluar rumah,
Alasannya apa? Benar nggak alasannya sesuai syariat? Kalau hanya hura-hura kesana kemari dan suami juga tidak mengizinkan, lebih baik dan harus, bukan hanya lebih baik. Misal ibu izin mau reuni, temu teman-teman SMA, suaminya tidak mengizinkan, ya jangan ngeyel keluar. Kalau tetap keluar itu nusyus itu. Maka antara izin suami dan reuni ini tadi itu ada kaitannya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka sepingin apapun ibu untuk ketemu teman-teman SMA, ya tetap tidak boleh. Harus waqorna fi buyutikunna. Itu mukminah, itu istri yang solehah. Sekalipun suami mengizinkan, tapi dalam reuni itu penuh dengan kemaksiatan, maka ibu tidak boleh datang ke reuni itu. Meski suami mengizinkan, meski datangnya ke reuni juga dengan suami, tapi kalau isi dalam reuni itu kemaksiatan, kita seorang mukmin, mukminah tidak boleh datang ke tempat-tempat yang demikian. Maka tergantung ibu keluar untuk apa. Kalau untuk tafakuh fiddin, suami mengizinkan, boleh itu keluar dari rumah, alhamdulillah. Suami mengizinkan, anak-anak sudah terurus, rumah tangga sudah terurus, kewajiban istri sudah tertunaikan dengan baik. Ibu izin pada suami untuk sabilillah di majlis. Nah, itu boleh, tidak bertentangan, dengan catatan rumah tangganya dulu, anak-anaknya diurus dulu, siapkan dulu, selesai dulu urusan di rumah tangga, kemudian izin suaminya untuk sabilillah di majlis, entah di situ ngajar tahsin atau apalah, berkegiatan sabilillah, tetap dengan seizin suaminya, jangan tanpa izin suami ya. Kalau ternyata suami tidak mengizinkan, ya sudah. Kenapa suami tidak mengizinkan? Mungkin suami mau butuh, sehingga tidak diizinkan, ya sudah, taati suaminya. Tapi suami yang baik insya Allah mengizinkan istrinya berkegiatan sabilillah dalam rangka beramal soleh, mengajar untuk orang lain. Insya Allah diizinkan. Izin ngaji. Kalau izin ngaji tidak diizinkan, nah, jangan ditaati. Wong ngaji kok tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan Islam, kewajiban ibu taat, dengar dan taat. Kalau perintah suami menyimpang dari Islam, tidak perlu dengar, tidak perlu taat, tapi luruskan suaminya dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang baik. Artinya tinggal alasan ibu keluar dari rumah itu apa? Sesuai syariat tidak, seizin suami apa tidak, nah, itu diperhatikan. Baik, terus kemudian apa tadi? Ibu Khadijah merubah niat di dalam sholat. Oh ya, ya sudah ibu ya, mau sudah kok mau gimana lagi? Maunya tahajud, kebablasan jadi 3 rakaat. Kalau gitu witir sajalah. Wong sudah kok, ya sudah. Besok lagi kalau terjadi seperti itu, tidak perlu merubah niat jadi witir. Cukup sujud sahwi saja. Ya, nanti witir ya sendiri, niat sejak awal witir itu. Tidak bisa di tengah jalan kok berubah niat jadi witir. Yang sudah ya sudah. Besok lagi kalau terjadi seperti itu, ibu tinggal sujud sahwi. Terus kemudian sistem pembayaran COD.
kadang diberi bonus-bonus seperti potongan harga dan bebas ongkos kirim. Nah, ini biasanya diberikan dari pihak pemilik aplikasi atau pemilik toko atau ekspedisi. Ya, kalau memang yang ditanyakan ibu semacam itu, misal ada minimal order belanja di atas 100.000, dapat potongan harga, dapat voucher dan lain sebagainya, yaitu sah-sah saja. Artinya pihak pemilik barang atau aplikasi itu mengapresiasi karena kita belanja minimal order, maka diberi reward, diberi hadiah. Hadiah bisa berupa potongan harga, diskon, atau bebas ongkos kirim. Nah, itu boleh saja. Kalau yang ditanyakan seperti itu loh ya. Yang tidak boleh itu, biasanya yang seperti ini kan harus top up. Top up loh. Top up ke lembaga keuangan yang non syariah, ini yang jadi problem. Biasanya kita punya saldo di lembaga-lembaga keuangan yang non syariah. Dalam bahasa sekarang harus top up dulu. Yang jadi problem ini, kita ikut andil menyuburkan instansi non syariah. Kita ikut andil menyuburkan instansi ribawi. Nah, ini jadi problem. Berarti termasuk at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, permusuhan. Kalau kita top up di situ, punya saldo di situ, berarti membantu suburnya praktek-praktek riba. COD-nya tidak masalah, top up-nya di lembaga non syariah ini yang jadi masalah. Apa bisa tanpa top up, tanpa punya saldo, apa bisa tiba-tiba COD? Bisa, Ustaz. Ada Bisa. yang bisa. Ada yang bisa. Oh, COD itu cash Cash. on delivery itu toh. Bayar di tempat. Ya. Kalau memang kita bisa bayar di tempat tanpa top up, ya tidak masalah. Yang muskilah itu yang bermasalah kalau kita punya saldo di lembaga keuangan. Kan bisa bayar dulu. Itu harus punya saldo. Lah, tempat saldo kita tersimpan di lembaga keuangan non syariah, ini jadi problem. Tapi kalau COD langsung bayar di tempat, tidak ada masalah. Mendapatkan diskon pun juga tidak masalah. Ya alhamdulillah, wong sing disenengi yo diskon. Ya. Dicari, oh ini diskon sekian, sajane bukan diskon itu. Ya, harganya ya segitu. Itu kan mau diskon itu kan dinaikkan dulu harganya. Habis itu potong 20%. Aslinya harganya ya segitu. Itu hanya permainan marketing. Diskon 50%, harganya ya segitu. Jadi harga dinaikkan dulu, jeret begitu, 500.000, diskon 50%. Aslinya ya 250.000. Kalau enggak itu dikurangi keuntungan yang punya barang sedikit. Misal keuntungannya 100.000, ini diskon. Dia ambil keuntungan hanya 50.000. Itu ya masih untung. Biasa aslinya keuntungannya 100.000. Terus dia menarik perhatian pembeli, dia diskon 50%. Dari keuntungan yang dia dapat 100.000, dia hanya ambil 50.000, mengurangi keuntungannya sedikit dengan bahasa diskon. Ya, boleh-boleh saja Ibu. Ya.
Terus Masih ada satu nomor 16. Silakan. 16. Pak ini berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, jam 11-nya berarti akad depan ya. Nah ini toh saudara-saudara dari Lampung ini kasihan. Mari Bapak ya. Nama saya Bejo dari Tulang Bawang Barat, Oh Lampung. ya toh dari Lampung semua. Nggih, mari Bapak, ada apa ini? Gini Bapak, di daerah kami itu ada sebuah musola atau masjid kecil, namun itu sudah agak kurang layak, kemudian akan dibangun kembali masjid yang lebih besar atau lebih bagus. Namun terjadi beberapa gejolak di masyarakat, ada sebagian yang menyampaikan bahwa masjid yang lama kalau dibugar atau dibongkar nanti pahalanya yang bangun dulu itu bagaimana? Karena beliau itu berpendapat apabila kita membangun masjid, kemudian selama masjid itu masih untuk sholat, katanya pahalanya masih mengalir terus. Sedangkan masjid yang lama ini dibongkar, diganti masjid yang baru dan lebih bagus. Mohon taujiahnya. Kemudian ada yang tanya kepada saya Ustadz kemarin, kalau saya nggak sholat di situ lagi, di masjid yang baru ini bagaimana pahala yang kemarin-kemarin itu? Kemudian saya jawabnya gini Ustadz, Gimana? insya Allah masih Maksudnya gimana? Sholat di masjid baru? masjid yang dibangun itu pahala yang masjid yang lama yang dibongkar tadi bagaimana? Kemudian saya jawab semampu saya, insya Allah Bapak, Allah tidak akan hilaf atau tidak akan salah untuk mencatat amal-amal panjenengan. Insya Allah sampai masih mendapat pahalanya. Untuk itu mohon taujiahnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. benar ini ada yang jauh di belakang pengen nyambung, diperbolehkan atau tidak Ustadz? Sebelumnya mohon maaf Ustadz, ini kami dari Lampung juga. Kalau memang masih berkenan kami ajukan pertanyaan ini, kira-kira ada 4 pertanyaan. Tapi kalau memang sudah nggak berkenan, nanti kami titipkan kepada Ustadz Imam Ghazali nanti supaya dijawab pada waktu kajian khususnya. Ya. Gimana Ustadz? Aduh. Ya mari kita lihat. Daripada keikhlasan Bapak Ibu semua loh ini. Kita lihat 4 pertanyaannya apa coba. Singkat Bapak. Mari singkat ya. Baik Ustadz. Pak, siapa ini? Mohon maaf. Nama Soimun dari cabang Selagai Lingga perwakilan Lampung Utara. Dalam yang pertama, dalam Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 32, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Pertanyaan, dalam sebuah hadis, ini pernah saya baca, orang laki-laki ini tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Mohon dijelaskan antara ayat Al-Quran tersebut dengan hadis tersebut, maka seolah-olah ya memang ada pertentangan. Mohon tausiahnya. Ya. Terus yang kedua, dalam surat yang sama yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-33, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan yang kedua,
dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, dari Quran yang surat yang sama, yaitu surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Pertanyaan, apakah penghuni neraka dengan penghuni surga itu selalu berdekatan? Mohon penjelasannya. Yang terakhir, yang keempat, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 174, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat menyembunyikan yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Bejo dulu tadi ya, tulang bawang barat. Ya begini, kalau kita punya pemahaman bahwa pahala akan terus mengalir meski kita sudah mati, maka masjid dibongkar ya tidak boleh, karena kita ada urun di situ. Karena takut nanti kalau dibongkar, diganti temboknya, ganti catnya, ganti ini, pondasinya juga diganti. Nah terus bagaimana nanti? Terputus pahalanya, tidak dapat aliran pahala lagi. Ya ini jadi problem kalau pemahaman kita begitu. Maka kalau mau membangun masjid sebagai amal soleh, sudah lakukan ikhlas karena Allah, pahalanya nanti Allah yang memberi. Perkara masjid itu kemudian sudah tidak dipakai sholat, diganti dengan yang lain, masa Allah lupa? Kan tidak mungkin. Orang yang sudah mati itu sudah terputus semua amalnya kecuali 3. Nah, sedekah jariyah lah ini yang jadi perbedaan. Sedekah jariyah itu ada yang memahami meski orang itu sudah meninggal, selama masih dimanfaatkan peninggalannya, orang yang sudah mati itu terus mendapatkan aliran pahala. Bagi saudara muslim kita yang memahami seperti itu, ya monggo silahkan. Lah kita tidak sependapat dengan pemahaman yang seperti itu. Yang kita pahami, sedekah jariyah itu, hadis itu memberikan motivasi pada kita untuk gemar berinfak fisabilillah, untuk gemar sedekah. Ketika kita infak, ketika kita sedekah, itu oleh Allah akan dijaga di sebelah kanan Allah. Sampai kemudian amal ini menjadi setinggi gunung, yang awalnya kecil, sedikit, terus istiqomah dilakukan, sedekah terus dilakukan, lama-lama ini akan menjadi setinggi gunung, sebesar gunung. Itu dalam sabda Nabi disebutkan begitu. Allah akan jaga sedekah seseorang meski diawali dengan 1 biji kurma. Allah akan jaga sedekahnya itu di sebelah kanannya, dan dijaga oleh Allah sebagaimana kita menjaga merawat anak kuda kita. Sampai nanti sedekah ini sebesar gunung, sebagaimana anak kuda yang dirawat itu menjadi besar. Maka kita memahaminya, hadis itu memberikan motivasi selama hidup di dunia, jadilah hamba Allah yang gemar bersedekah.
Lu saya tidak punya harta. Apakah sedekah harus dengan harta? Semaksimalnya. Kalau kita mampunya dengan senyum, ya senyum. Sedekah. Tapi mampu dengan senyum dan harta, ya tidak boleh hanya milih dengan senyum. Ya harus dengan senyum dan harta kalau Allah berikan kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan harta, ya sudah dengan senyum, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ilmunya, sedekah senyumnya. Tapi kalau Allah beri kemampuan maksimal, beri kemampuan baik dengan senyumnya, hartanya, pikirannya, tenaganya, ya semuanya maksimalkan. Jadilah manusia yang gemar berinfak, gemar bersedekah untuk kepentingan agama Allah. Kita memahaminya seperti itu. Begitu kita infak untuk pembangunan masjid, tidak usah memberi syarat. Ini saya infak ya, tapi pondasinya lo ya. Jangan hanya untuk beli karpet. Kalau karpet paling berapa tahun diganti. Gendeng nanti berapa tahun diganti. Saya minta pondasinya. Lah kalau kabeh semuanya pesen pondasi, apa masjidnya pondasi tok? Maka kalau sudah infak untuk pembangunan masjid, infak saja, mau digunakan untuk apa? Yang penting untuk kepentingan menolong agama Allah, biarkan, silahkan. Allah tetap akan berikan pahalanya kepada kita. Lah kalau kita sudah mati, sudah terputus, amal usaha kita untuk beramal sudah terputus, tidak dapat lagi aliran pahala. Maka selagi masih hidup, berusahalah untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala sebaik dan sebanyak mungkin. Kesempatan kita untuk beramal, untuk membekali diri dengan pahala kebaikan, ya saat masih hidup ini. Kalau sudah mati, sudah terputus. Salah satunya, gemar berzakat, infak, sedekah, itu akan jadi tabungan akhirat kita. Begitu Bapak ya. Terus bagaimana kalau ini masjidnya baru, lah pahala saya, sholat saya di masjid lama bagaimana? Apa hilang? Kan tidak. Ya tetap sudah tercatat sebagai pahala kebaikan bahwa fulan hari ini sholat di masjid ini, fulan hari ini sholat di masjid ini, fulan hari ini sholat di masjid ini, kan itu. Kan kadang kita kalau pas di rumah ya sholat di masjid kampung dekat rumah. Kalau pas berpergian sholat di masjid tempat kita safar. Kan tidak harus di masjid itu terus. Pokoknya dimanapun kita sholat, berusaha dirikan sholat jamaah di masjid. Nah ketika kita sholat di masjid A, terus besoknya sholat di masjid B, apa terus pahala sholat di masjid A menjadi hapus? Ya tidak, ya tetap sudah tercatat. Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Itu janji Allah Pak. Janji Allah demikian. Allah tidak pernah mengurangi pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh hambanya selama hamba itu melaksanakan, menjalankan kebaikan itu landasannya ikhlas dan berdasar tuntunan dari Rasulullah. Terus kemudian Bapak Soimun dari Lampung Utara. Dalam hadis laki-laki dilarang pakai perhiasan emas. Mohon dijelaskan kaitannya dengan ayat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Coba dibaca sekalian 33-nya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 32 dan 33. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah
Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, kembali ke pertanyaan pertama, Pak Tekno coba. Bapak tadi pernah membaca hadis sahih tentang larangan dari Nabi pada seorang laki-laki yang memakai perhiasan emas. Dalam Al-A'raf 32, Allah menyebutkan yang mengharamkan semua perhiasan dunia itu siapa, kan gitu. Ini kan tampak bertentangan. Di satu sisi Allah halalkan perhiasan yang baik-baik dan juga makanan yang baik-baik di dunia. Di satu sisi Nabi kok melarang laki-laki memakai perhiasan emas, padahal perhiasan emas itu Allah halalkan di dunia. Ini tampak bertentangan. Itu tidak bertentangan. Perhiasan yang baik-baik, makanan yang baik-baik di dunia, itu Allah berikan kepada siapapun, baik dia beriman maupun kafir. Semua manusia, baik dia beriman atau tidak beriman alias kafir musyrik, kalau urusan perhiasan dunia, makanan yang baik di dunia, Allah berikan kepada semuanya. Tetapi orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah hanya akan mendapatkan bagian dunianya yang sedikit saja, sebagian dari dunia. Sedangkan di akhirat semua perhiasan itu, semua makanan yang baik-baik itu khusus Allah sediakan bagi hambanya yang beriman. Orang kafir, orang musyrik di akhirat tidak mendapat bagian. Dia hanya dapat bagian dunianya, itu pun hanya sebagian. Orang yang beriman, dunianya dapat bagian, akhiratnya juga dapat bagian. Semua kesenangan yang Allah siapkan, 99% masih Allah simpan, itu khusus Allah siapkan bagi hambanya yang beriman besok di akhirat. Lah kok laki-laki dilarang memakai perhiasan di dunia? Itu larangan dari Nabi. Kalau ada laki-laki yang memakai emas, memakai perhiasan emas di dunia, ketahuilah perhiasan emas bagi laki-laki di dunia itu kalau dipakai oleh laki-laki menjadi tidak baik. Karena dilarang oleh Nabi. Yang boleh pakai perhiasan adalah kaum Hawa, perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas. Kalau punya simpanan emas selama tidak dipakai itu boleh. Misal bapak-bapak beli emas batangan atau emas perhiasan hanya untuk celengan, investasi, tidak untuk dipakai. Maka itu boleh, tidak terkena larangan dari Nabi tadi. Yang dilarang itu
laki-laki yang memakai perhiasan emas, pakai kalung emas, cincin emas, itu dilarang. Jangan tanya alasannya kenapa kok larang. Kalau kita ditanya, kenapa kok laki-laki dilarang pakai emas dalam Islam, perhiasan emas, tidak usah mencari-cari alasan dari sisi kesehatan. Oh, karena emas itu kalau dipakai laki-laki nanti menyebabkan begini, begitu. Itu mudah sekali dipatahkan. Kalau ditanya, kenapa kok laki-laki dilarang pakai perhiasan emas? Jawab saja, karena Nabi saya melarang dan saya taat pada perintah Nabi saya. Selesai. Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul, kita tidak perlu mencari-cari tahu alasan. Kalau itu larangan Allah dan Rasul, yang dibutuhkan hanya iman. Maka khasyatullah, orang yang takut kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Menjadi 2 orang yang takut kepada Allah. 1, orang yang mengutamakan keimanannya. Apapun yang datang dari Allah dan Rasul, dia beriman meski belum terbukti secara ilmiah. Asal itu larangan dari Allah dan Rasul, dia iman dulu. Meski belum terbukti secara ilmiah. Dia percaya ini dari Allah, ini dari Rasulullah, kewajiban saya mengimani. Apa yang menjadi larangan dari Allah dan Rasul, kewajiban saya menjauhkan diri dari larangan tersebut. Itu iman. Khasyatullah kedua setingkat di bawahnya. Dia masih berada dalam keraguan. Sampai ada bukti ilmiahnya baru dia beriman. Khasyatullah yang tipe kedua ini, dia sama-sama khasyatullah, tetapi berada satu tingkat di bawah orang yang langsung iman. Asal dari Allah dan Rasul, saya beriman. Perkara terbukti ilmiah atau tidak, saya tidak peduli. Kalau itu dari Allah dan Rasul, kewajiban saya beriman. Itu khasyatullah paling puncak, paling tinggi itu. Ada sebagian yang punya khasyatullah, dia masih ragu, ini betul tidak dari Allah, ini betul tidak dari Rasulullah. Sampai kemudian terbukti secara ilmiah, baru dia beriman. Maka banyak ilmuwan yang beriman kepada Allah setelah dia melakukan penelitian demi penelitian. Lah itu ya. Nah, kalau kita pakai, laki-laki pakai perhiasan emas di dunia, ketahuilah itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena melanggar larangan Rasulullah. Titik, sudah. Kalau kita memakai, berarti itu bukan perhiasan bagi laki-laki. Perhiasan itu hanya boleh dipakai oleh kaum hawa. Untuk kita hanya boleh disimpan sebagai barang simpanan. Nah, ini sekaligus yang 3 tadi ya. Allah itu melarang sesuatu, itu hak prerogatif Allah. Kalau kita mengedepankan keimanan, kita tidak akan cari tahu alasan Allah di balik pelarangan itu. Allah haramkan babi. Allah haramkan manusia makan babi. Lah kita kalau punya iman, tidak akan cari-cari tahu alasan kenapa Allah haramkan kita untuk makan daging babi. Kalau kita cari-cari tahu, biasanya nanti ketemu jawaban karena ada cacing pitanya. Lah itu bagi pemakan babi yang sudah berpuluh tahun, sudah tua, sepuh, terus sejak remaja, sejak kecil makan daging babi, nyatanya aku ya sehat-sehat baik. Itu kan terpatahkan. Kalau kita ditanya kenapa umat Islam tidak makan babi, cukup dijawab karena Allah Tuhan saya yang mengharamkan. Selesai. Nah, alasannya apa? Alasannya karena Allah melarang. Allah mengharamkan, titik. Sudah. Sehingga kita tidak perlu cari-cari tahu alasan dibalik Allah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Cukup gunakan keimanan kita.
Apakah penghuni neraka dan surga berdekatan? Karena di Al-A'raf ayat 50 tadi, penghuni neraka meminta kepada penghuni surga untuk dituangkan sedikit air dari surga. Ya bayangan kita jangan kita berdampingan terus jagongan juk banyune, bukan begitu gitu loh. Itu ada jarak pemisah penghuni surga, penghuni neraka. Tapi penghuni neraka tahu bahwa penghuni surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesejukan. Sedang penghuni neraka suasananya panas membakar, maka dia berteriak. Ayatnya coba dibaca. Ayat 50 tadi gimana bunyinya? ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, yakni penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Nah, kita lihat wanada. Gitu. Nada itu menyeru. Menyeru itu ya, dia berteriak, menyeru dia. Itu bukan berarti terus jejer berdampingan jagongan ini. Tidak, seperti jenengan jejer ini tidak. Wanada, dia memanggil dari jauh. Ya ashabal jannah, wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tuangkan kepada kami sedikit air atau berikan kepada kami apa-apa yang telah Allah anugerahkan padamu di surga. Rumangsane permintaan dia, penjaluan penghuni neraka akan dipenuhi oleh penghuni surga. Ternyata tidak. Dua hal tadi, air yang menyegarkan, makanan yang baik-baik, itu diharamkan oleh Allah bagi penghuni neraka. Neraka itu makanannya nanti ya dari zakum, pohon yang berduri, yang panas, yang beracun, yang sangat menyiksa. Minumnya dari air yang hamim, sangat mendidih, mencapai puncak didihnya. Begitu diminum, kerongkongannya jebol, mulutnya hancur, ususnya, lambungnya berantakan, dak karuan, diganti dengan yang baru. Minum itu lagi, merasakan siksaan yang bertubi-tubi lagi. Terus seperti itu sampai ada unta masuk lubang jarum. Kalau begitu saya tidak mau minum, tidak bisa. Penghuni neraka itu sejatinya memang tidak mau meminum minuman dari neraka. Tetapi mereka mau atau tidak mau dipaksa untuk minum. Dicangar, grojoke begitu, brodol-brodol gak karuan. Dia minta sedikit air yang sangat sejuk dari surga, tidak diberi, diharamkan oleh Allah. Jadi fokus kita di sini wanada, menyeru dari jauh. Lah bagaimana, sejauh mana kedekatannya, bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti kita buktikan sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang diseru untuk memberikan air kan itu. Jangan termasuk yang menyeru, pulang jalu banyu musite, jangan. Hancur kita, naudzubillah. Terus yang terakhir tadi apa? Al-Baqarah 174. Apa ya pertanyaannya apa? Menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dan menjual dengan harga yang murah. Itu maksudnya kebenaran agama Allah yang tertuang dalam kitab suci disembunyikan demi keuntungan dunia. Dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani itu tertulis bahwa akan datang Nabi yang terakhir, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Mereka sembunyikan kebenaran itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Termasuk, kalau tidak hati-hati, kita juga termasuk
bisa masuk kategori menyembunyikan ayat. Misal, Allah larang untuk berjual beli dengan cara curang, mengurangi takaran. Kita tidak ikuti ayat itu, tapi kita melakukan jual beli secara curang untuk mendapatkan keuntungan dunia yang melimpah. Kalau kita timbang secara jujur, keuntungan kita hanya 10.000. Kalau kita berbuat curang, keuntungan kita jadi 100.000. Melanggar ayat, menukar ayat, diganti dengan pelanggaran, hanya mendapatkan keuntungan dunia demi mendapatkan keuntungan dunia, sehingga ayat Allah dijual begitu murah, diganti dengan pelanggaran-pelanggaran. Maksud menjual ayat Allah dengan harga yang murah itu, maksudnya ayat Allah ini kan sebetulnya mahal karena dia mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dia ganti ayat Allah ini hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia tidak mau sesuatu yang mahal, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia hanya kepingin kesenangan yang murah, yaitu kesenangan dunia. Kalau dia pegang teguh ayat-ayat Allah, dia akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Itu kebahagiaan yang mahal, sangat istimewa. Syaratnya mengikuti Al-Quran, tetapi justru malah dia tukar kebahagiaan yang mahal itu istimewa dengan kebahagiaan yang murah, yaitu kebahagiaan dunia. Kenapa dunia dikatakan murah? Karena semu dan pasti ditinggalkan dan menipu. Ya, itu maksud dari ayat. Jadi menukar keimanan dengan kekafiran, menukar ketaatan dengan kemaksiatan, menukar petunjuk dengan kesesatan demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit dan menipu. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Lagi Pak, dari Lampung ini. Cukup. Oh ya sudah, ini sudah sejak tadi terakhir ini beliau ya. Mohon sabar ya Bapak Ibu yang dari dekat-dekat ini ya. Ini terakhir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto dari Lampung Tengah, perwakilan Lampung Tengah yang bertempat di Rumbia. Ya. Begini Pak Ustadz, saya serombongan dari Lampung Raya, seluruh Lampung Raya sudah keroyo-royo datang sini. Tapi saya mohon dengan kesadaran dan kemurahan Pak Ustadz, setiap tahun saya sanggup insya Allah datang, tapi saya mohon dan minta Pak Ustadz tiap tahun jenguk saya sekeluarga di Lampung. Saya setiap tahun datang ke Lampung. Oke Pak, Iya. begitulah Pak. Jenguk jenengan ini maksudnya saya ke Lampung sana gitu? Atau Iya, bagaimana? maksudnya ngisi tausiah di sana Pak Ustadz. Setahun sekali gitu? Iya Pak Ustadz. Kan sudah diwakilkan sebulan sekali. Kurang marem Pak Ustadz. Ini nggak masalah marem-mareman. Ya insya Allah ini masukan ditampung, usulan diterima. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya. Begini lagi Pak Ustadz, yang terpenting saya serombongan selampung raya jumlahnya mungkin hampir 1.000 orang. Iya. Ya Pak ya. Ya. Ini saya mohon doa restunya, saya sekalian minta pamit sama dukungan doanya, saya sepulang dari sini diberikan kelancaran, keselamatan, Amin. dan akhirnya saya sekeluarga besar dari Lampung, insya Allah dan bukan insya Allah lagi, saya bertekad saya akan mengamalkan hasil ngaji ini yang sebenar-benarnya. Dan yang ini sebetulnya mau banyak pertanyaan Pak Ustadz, tapi karena saya lihat bapak-bapak ibu-ibu ini sudah gelisah. Ya ini saya ada unek-unek Pak Ustadz.
Pak Ustadz ini cara menyampaikan kok agak melipir-melipir dengan lain dengan Pak Sukino dulu. Iya. Saya mohon karena tetangga saya, saudara saya, suruh Pak Ustadz ini kalau menyampaikan lantang berani kayak Pak Ustadz Sukino itu loh, gitu. Baru jos, gitu. Iya. 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 Iya betul, iya betul. Silakan lanjut Pak. Dan yang sekali lagi Pak Ustadz ini ngeyel lagi Pak, minta waktu. Bentar Iya, aja Pak, iya. Mas tanya. Pak, Iya. kawan-kawanku, saudaraku, sampai saya ngomongnya gradol-gradol karena keburu-buru. Iya. Yang terakhir, Dan ini di luar sudah hujan, banyak yang tidak dapat tempat teduh. oh iya ya, yang sekali lagi Pak. Saya begini, saya pernah berkonsultasi dengan dokter, katanya kalau mau sehat suruh puasa. Terus saya menjalankan puasa Senin Kemis, mungkin udah berapa bulan, alhamdulillah kesehatan saya membaik. Terus di situ awal niat puasa saya Ingin sehat. ingin sehat, tapi sekarang belok arah saya niatnya ibadah. Ya. Terus saya masih mendapat bagian ibadah apa tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, insya Allah Bapak, ya, nanti mudah-mudahan Allah izinkan untuk kami safar ke Lampung 1 tahun sekali. Ya. Jadi kalau tahun ini Bapak dan saudara saya di sini, tahun depan saya yang ke sana, kan itu, ya. Lah nanti seluruh perwakilan juga begitu. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, ya. Insya Allah Bapak nanti kami usahakan untuk ke sana. Kemudian yang kedua, ini terus senantiasa kami doakan Bapak Ibu semuanya, baik yang dari Lampung Raya, Sumatera Selatan, atau yang ada di seluruh Indonesia, semuanya. Tidak hanya warga MTA saja. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada, senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat, perlindungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Dan khusus bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, dari manapun panjenengan berasal, nanti mudah-mudahan pulang ke daerah masing-masing, pulang ke rumah masing-masing, mendapatkan penjagaan, perlindungan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, dan ridha dari Allah, dan tetap semangat istiqomah ngaji dan mengamalkan hasil kajinya. Terus kemudian penyampaian sekarang tidak sama, yuk beda, memang orangnya beda. Beliau almarhum itu kan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Saya tidak bisa seperti beliau, sangat jauh. Antara saya dengan beliau itu ibaratnya beliau langit, saya sumur sat, gitu loh. Jadi kelebihan yang Allah berikan pada Al-Ustadz almarhum itu sungguh ya jauh sekali dari apa yang ada pada diri saya. Namun demikian terima kasih masukannya. Kenapa toh kok penyampaian terkadang melipir-melipir begitu? Ya, saat ini fokus kita sedang berusaha membangkitkan, menjaga kebersamaan umat Islam. Kita sudah selesai, masalah furu'iyah itu sudah selesai. Sampai hari kiamat, furu'iyah tetap akan ada. Ya. Ya. Kalau sudah masalah furu'iyah, apalagi yang harus kita sampaikan selain saling menghormati satu dengan yang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sana mau kunut silahkan, kita tidak kunut karena belum tahu dalilnya. Itu kan hanya masalah furu'iyah. Yang sudah beda jangan dipaksa sama. Yang sudah sama jangan dipaksa beda. Sana tahlilan silahkan, yang penting kita tidak tahlilan karena belum tahu dalilnya. Sana memahami bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, silahkan. Yang kita pahami semua bid'ah itu dolalah, kan gitu.
Sudah kita saling menghormati. Yang jelas perkara usulnya kita sama. Nah, kalau masalah usuliyah, masalah prinsip, masalah usul, kita harus tegas, tidak ada lagi lana amaluna walakum amalukum kalau itu masalah usul. Masalah prinsip harus diluruskan. Akidah tidak ada. Akidah kok lana amaluna itu tidak ada. Akidah yang melenceng, usuliyahnya melenceng, harus kita luruskan dengan tegas. Mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman bapak itu kan ustadz sekarang ini kok tidak pernah tahu ngomong kullu bid'atin dholalah gitu toh. Ya. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dholalatin finnar. Setiap dholalah kesesatan berada di neraka, kan begitu. Yang ditunggu-tunggu kan itu. Ya, kami juga menyadari itu Bapak ya. Jadi apa yang disampaikan ya, selama memang itu kita belum temukan dalilnya, ya kita jujur, kita belum temukan dalilnya. Kalau itu terkait bid'ah, ya kita tegas. Definisi bid'ah itu langsung dari Nabi, kullu bid'atin dholalah. Itu definisi bid'ah yang Nabi berikan. Setiap perkara yang baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan finnar, di neraka. Artinya semua hal ibadah yang dulu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kok terus kemudian kita ada-adakan dan kita lakukan menurut definisi dari Nabi, itulah bid'ah. Bahkan Nabi kita bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal beribadah tidak ada perintah kami, tidak ada perintah dari Nabi, maka amalnya tertolak. Kalau masalah itu kita tetap tegas. Namun biasanya terus ditutup, monggo saling menghormati. Kan kita tidak bisa memaksa. Jadi kan mau tahlilan silahkan. Tapi jangan paksa kami untuk tahlilan. Kenapa? Karena kami belum tahu ilmunya, belum tahu dalil tahlilan. Kalau dalil tahlilnya kami sudah tahu. Kalau dalil tahlilan kami belum tahu. Gitu loh. Kalau tahlil kita sudah tahu dalilnya. Bahkan kalau di akhir hayat kita bisa ucap tahlil la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi kalau dalil tahlilan, lah kami belum tahu. MTA belum tahu dalil tahlilan, maka ya tidak melaksanakan tahlilan, tetapi insya Allah terus mengucap tahlil. Hanya ditambahi 2 huruf sudah berbeda itu. Ya, terima kasih masukannya Bapak ya. Nanti kalau saya langsung des begitu. Sekarang ini kan umat Islam sedang jadi permainan oleh musuh-musuh Islam. Kita hanya seperti makanan di atas satu nampan yang diperebutkan oleh musuh-musuh Islam itu. Semua musuh Islam ingin mengambil keuntungan dari umat Islam. Orang kafir ingin mengambil keuntungan dari umat Islam. Orang musyrik juga demikian. Orang munafik juga demikian. Ingin mengambil keuntungan dari orang Islam. Ibarat kata sekarang ini Bapak Ibu, kita ini nampan, ini orang umat Islam, makanan di sini dikelilingi oleh musuh-musuh Islam, semuanya memperebutkan, ingin mendapatkan keuntungan dari umat Islam. Kafir, musyrik, ateis, Yahudi, kemudian munafik dan lain sebagainya, semuanya ikut memperebutkan, mendapatkan keuntungan dari umat Islam. Itu isyarat dari Nabi. Yushiku antada'a alaikum, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala qailun hal min qillatin nahnu yawma idin. Qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum ghusaun ka ghutha'is sail. Fala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqtifannallahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Itu sabda Nabi. Hampir-hampir musuh-musuh Islam itu memperebutkan kamu. Sebelayaknya kamu itu seperti makanan di atas satu nampan. Para sahabat bertanya, apakah jumlah umat Islam pada waktu itu sedikit, wahai Rasulullah? Oh tidak, jumlahmu sangat besar, lebih besar dari jumlahmu hari ini. Tetapi kualitasmu hanya seperti buih yang mengambang, tidak ada manfaatnya. Tidak lagi bangga dengan Islamnya, tidak lagi berani menunjukkan kebenaran Islam, keadilan Islam. Hanya seperti buih. Kalau sudah demikian, musuh-musuh Islam tidak gentar lagi karena umat Islam sudah tidak punya kualitas. Dicabut rasa takut dari dada musuh-musuh Islam. Tidak gentar lagi terhadap Islam dan umat Islam. Umat Islam dijadikan bahan mainan untuk diambil keuntungannya saja. Diadu domba satu dengan yang lain. Hanya gara-gara beda pemahaman, diadu domba satu dengan yang lain. Maka akan semakin rapuh, semakin gentar. Kalau sudah demikian, ditancapkan oleh Allah pada dada orang Islam penyakit wahn. Apa itu wahn? Cinta dunia dan benci kematian. Ditunggu saja Bapak, ada saatnya. Nanti akan tidak melipir-melipir ya. Tunggu saja. Bukan berarti kita tidak berani menyuarakan kebenaran apa adanya. Insya Allah terus akan kita sampaikan itu. Akan kita sampaikan. Namun kita tetap harus menjaga persatuan. Kalau masalah furu'iyah, jangan sampai ini menyebabkan ukhuwah Islamiyah kita tercerai-berai. Perbedaan masalah furu'iyah sampai hari kiamat akan tetap ada. Ada yang tetap kunut, ada yang tetap tidak kunut. Bahkan sekarang sudah tidak ribut lagi antara yang kunut dan tidak kunut karena wis dora sholat subuh. Ya begitu Bapak ya. Ya ditunggu saja. Terima kasih masukannya. Ya. Terus apa tadi? Satu lagi, puasa Senin Kemis awalnya untuk kesehatan, Ya. belok ke ibadah. Sudah sekarang niatnya untuk ibadah. Bismillah. Bahwa saya berpuasa kan Allah perintahkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, kemudian ibadah nusukku, kemudian aktivitas hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Niatnya ikhlas karena Allah, sehat itu bonus. Ya. Kalau Bapak niat puasanya hanya untuk sehat, tidak dapat pahala. Ya. Loh Bapak kalau puasa, iya biar sehat. Niatnya hanya untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan sudah didapatkan, pahala nol di hadapan Allah. Tapi kalau kita ganti niat kita, luruskan niat puasa kita ikhlas karena Allah, insya Allah pahalanya dapat, sehatnya juga dapat. Pentingnya niat di situ, luruskan niatnya. Ya baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Berikutnya penyerahan jimat Ustaz. Ya. Penyerahan jimat berupa buku primbon dan buku serat kidungan yang berisi tentang ilmu perdukunan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oke, sana dicampur ke dengan teman-temannya sana. Bendo padu dewi. Kemudian yang kedua dari Bapak Mukanan, ini berupa 3 keris untuk menjaga rumah dan sebuah batu untuk menyembuhkan sakit gigi. Ini ada maling ngono, ya. Ada maling ngono, dia akan iki rumahin tinggi. Saiki wis ra duwe keris kok. Enggak punya jimat. Masa kayak gitu ya diyakini bisa jaga rumah itu pikirannya ning ngendi gitu loh. Ya, terus Yang menyerahkan mohon doa supaya mendapatkan ampunan dari Allah. ya mohon ampun kepada Allah, berhenti total dari kemusyrikan, kemudian perbanyak amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin.